Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 10 akan mempraktikkan kegiatan coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan saya Nurita SPD dari SDN 07 Manggelewang Kabupaten Dompu. Dan saya Sifayah SPD dari SDN 4 Banyuula Kabupaten Lombok Barat. Saya sendiri Herman Diansa SPD dari SDN 13 Manggelewa Kabupaten Dompu. Assalamualaikum Bu Sifa. Waalaikumsalam Pak Herman. Wah, tumben nih. Ada apa ini? Ada angin apa yang membawa Pak Herman datang kemari? Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sifa? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya Bu Sifa, Ibu Iya. Sifa mau melakukan proses coaching dengan Bu Rita ya? Iya Pak. Oke, sebelum proses coaching ini Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih. Boleh ya Bu Sifa? Boleh Pak, tentu saja boleh. Silakan Pak. Nanti dalam proses coaching Bu Sifa berperan sebagai coach dan Bu Rita sebagai coachee. Nah, Iya. nanti saya akan ikut mengamati ya Bu Sifa. Iya Pak. Sesuai dengan rubrik pengamatan coaching, saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sesuai dengan alur cerita atau belum. Lalu Iya, Pak. saya akan mengamati apakah Bu Sifa itu akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya juga akan mendengarkan Ibu Sifa serta mengamati respon dan jawaban yang diberikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Sifa. Nah, jangan lupa ya Bu Sifa, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan observasi, Bu Sifa ada pertanyaan untuk Ibu Sifa. Boleh ya Bu Sifa? Boleh Pak, silakan Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Sifa kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini Pak Herman adalah ya tentu saja kompetensi inti yang diminta dalam coaching itu Pak. Seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Pak. Mungkin seperti baik. itu Pak. Berarti Ibu Sifa ingin mengembangkan ketiga kompetensi ya Bu Sifa. Iya Pak. Kira-kira di antara ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik yang mana nih Bu Sifa yang akan Ibu Sifa kembangkan? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu Pak, mendengarkan aktif Pak ya, dan mengajukan bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak. Oke, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan perkembangannya yang diinginkan itu seperti apa nih Bu Sifa? Jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan itu Pak, saya akan melihat bagaimana coachee sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi Pak, dan memiliki rencana aksi ke depannya. Nanti apa yang akan dilakukan oleh coachee tersebut Pak, begitu Pak. Baik Bu, jadi ketercapaian yang diinginkan Ibu Sifa, apakah coach sudah bisa mencari solusi dan menemukan rencana aksinya ke depan? Nggih Pak. Baik Bu Sifa, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan silakan Bu Sifa melakukan proses coaching. Saya akan mengamati dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah Ibu Sifa selesai melakukan proses coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Sifa.
Iya, Pak. Silakan Bu Siva melakukan proses coaching. Nggih, Pak, terima kasih, Pak. Assalamualaikum Bu Nurita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya Bu Nurita hari ini? Alhamdulillah nih, Bu, kabar baik. Gimana dengan Ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Ada apa ini, Bu, tumben? Apa yang mau dibicarakan ini? Ini, Bu, karena Bu Siva Iya yang karena besok itu. Bu Siva Iya Oh, yang lanjut Ibu itu. kan Ibu yang koci. Kan coach yang bertanya. Oh, gitu. Iya. Saya akan mendengarkan dulu pertanyaan Ibu baru saya jawab. Ada di Ibu Siva, alhamdulillah baik juga, baik karena besok saya begitu. Oh, di mana itu? Ada itu Ibu Siva Iya. Alhamdulillah baik juga, Bu, baiklah karena besok saya akan mengamati proses pembelajaran gitu kan, kita nih ceritanya satu hari sebelum supervisi nih coaching dulu. Nggak ada, Bu. Yang mana yang Bu kirimkan saya? Ada dikirim? Ada saya kirim, Bu. Di Oh. atasnya itu satu tulis percakapan coach Bu Siva Iya dengan coach Ibu Nurita. Sebentar dulu, bentar. Saya nggak lihat masalahnya. Ada saja orang yang lupa. Supervisor dan coach. Percakapan, nggak ada, Bu. Yang coach Bu Siva Iya dengan coach Bu Nurita. Percakapan praobservasi jadi coach itu. Coach, ada coach Ibu Siva Iya, Bentar coach dulu. Ibu Nurita. Ada saya kirim, Bu. Oh ya. Ya. Ya, biar kita ulang. Kita ulang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Ibu Siva yang tanya aja bagaimana kabarnya hari ini, Bu. Nggak usah baca di atas. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nurita? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu, ada apa ini tumben ke sini? Maaf ya Ibu Siva, karena besok saya kan Ibu yang tanya tuh. Oh gitu. Ya ada di tulisan itu, Bu. Karena saya ini langsung ke coaching kegiatan di kelas. Oh, Coba baca dulu, Bu. pembelajaran Baiklah, yang karena Ibu besok lakukan di kelas saya mengamati akan proses menjelaskan pembelajaran yang terlebih. Ibu lakukan di kelas, saya akan menjelaskan. Itu ada tujuan. Oh, Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, karena besok saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan mengembangkan kemampuan Ibu Nurita nih, sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan memberi pembelajaran yang menyenangkan, Bu, bagi murid. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya, Bu ya, sebagai bentuk persiapan agar lebih siap dan percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, Bu. Saya ingin bertanya, Bu, nih terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu ajarkan sebentar lagi itu apa, Bu? Oh ya, materi yang akan ajarkan, Bu, yaitu tentang sifat-sifat cahaya mata pelajaran IPAS. Oh gitu. Jadi materi yang Ibu akan ajarkan itu tentang sifat-sifat cahaya dan dalam pembelajaran IPAS ya. Jadi sudah masuk pada sifat-sifat cahaya ya, Bu ya. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam
proses pembelajaran tentang sifat cahaya ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Yang kedua, melalui percobaan siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya, dan yang terakhir adalah melalui penugasan siswa dapat menemukan benda-benda yang timbul cahaya dan tidak timbul cahaya yang berada di lingkungan sekitar, Bu. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu adalah yang tadi itu ya. Nah, selanjutnya apa area pengembangan yang hendak Ibu capai besok? Baik, Bu, area pengembangan yang hendak saya capai besok adalah kompetensi pedagogik, Bu, dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kompetensi sosial dan kepribadian, Bu. Baik, Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai besok adalah yang tadi Ibu sebutkan itu ya. Kemudian kira-kira beberapa area pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan untuk saya amati, Bu? Baik, Bu, saya rasa yang spesifiknya adalah bagaimana saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membangun hubungan baik dengan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, bagus sekali ya, Bu ya. Oke, yang spesifiknya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, Bu ya. Dan tadi membangun hubungan baik dengan siswa ya dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana dengan dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Iya, Bu, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi dan penugasan, serta model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai dengan lingkungan sekitar, Bu. Oke, Bu, jadi strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah ya, Bu ya. Terus dengan metode diskusi dan penugasan serta model pembelajaran kontekstual. Oke, Bu, bagus sekali itu, Bu. Ini yang terakhir, Bu ya. Harapan dari observasi yang akan kita lakukan besok gimana? Apa harapannya? Bu, harapan saya untuk pembelajaran di kelas besok itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kita, Bu ya, di mana murid-murid itu bisa terlibat aktif dan bisa mengikuti pembelajaran ini sampai selesai dan mendapatkan ilmu pengetahuan, Bu. Iya, Bu, saya juga berharapnya sama seperti Ibu, pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan murid-murid bisa terlibat aktif. Oh iya, Bu, mungkin sampai di sini dulu ya obrolan kita, Bu Nurita. Sampai jumpa besok ya, Bu. Kasih, Bu. Baik, itulah tadi percakapan pra-observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas besok untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Siva, tadi sudah melakukan proses coaching bersama Bu Nurita. Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah, Pak, berjalan lancar, Pak. Alhamdulillah. Setelah melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Siva nih. Apakah yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan Bu Siva? Tadi selama coaching, Pak, saya melakukan tahapan-tahapan alur tirta, Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Kemudian saya juga menggali potensi dan dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu, Pak, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, berdasarkan penjelasannya Bu Siva sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati ya, Bu, ada beberapa catatan Bu Siva. Ibu Siva sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan dari